Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini, NIM E20193124, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Jawabannya yaitu yang pertama, karena kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan dan perkembangan usaha. Yang jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Dan yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Jawabannya yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan perlu adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca, diamati berulang-ulang sampai dipahami secara mendalam. Yang kedua yaitu kemampuan motivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemampuan yang besar. Dan yang ketiga yaitu kemampuan berinisiatif, yaitu kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga kebiasaan tersebut menjadi suatu inisiatif. Yang keempat yaitu kemampuan berinovasi. Yang kelima kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Selanjutnya yaitu kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Selanjutnya kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Dan yang ketiga yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Jawabannya yaitu karena kewirausahaan merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup, baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa wirausaha, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial. Dan yang keempat yaitu bedakan antara karakter atau watak, sikap kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama yaitu karakter atau watak, yaitu percaya diri dan optimis. Indikatornya yaitu Sony Suguma membangun universitas pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Ternyata kursus ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, berorientasi pada tugas dan hasil. Indikatornya yaitu laboratorium obat-obatan dan kosmetik senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat atau kosmetik terbaru yang memberi manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Indikatornya sebuah gerai pisang goreng model baru dipadati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi terlalu panjang. Pemilik harus berani berinvestasi untuk menambah kapasitas penggorengan pisang agar pembeli tidak pergi karena terlalu lama menunggu. Namun di sisi lain, ia harus siap menghadapi resiko jika penambahan kapasitas penggorengan menjadi investasi yang sia-sia ketika orang sudah bosan makan pisang goreng sehingga jumlah penjualan menurun. Kepemimpinan, indikatornya yaitu seorang kakak yang membimbing adik-adiknya untuk belajar. Keorisinalan,
Indikatornya yaitu pengusaha merekayasa laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan ketentuannya. Berorientasi pada masa depan. Indikatornya, Sony Sugema, tokoh wirausaha yang sukses, melalui lembaga bimbingan belajar mampu menangkap berbagai peluang di masa depan dengan menerapkan moto The Fastest Solution yang sebelumnya tidak langsung dipercayai. Ternyata setelah dicoba menjadi populer di mana-mana. Yang kedua yaitu sikap kepribadian. Kepercayaan diri. Indikatornya yaitu seorang mahasiswa memilih untuk drop out dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. Yang kedua yaitu kemampuan mengorganisasi. Indikatornya yaitu Akio Morita dan Bill Gates terlahir dari orang tua yang kaya raya. Namun, perusahaan yang mereka dirikan memperoleh kesuksesan atas hasil jerih payah mereka sendiri, bukan merupakan warisan dari orang tuanya. Selanjutnya, kreativitas. Indikatornya seorang pemilik toko roti dan kue harus memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam variasi. Menyukai tantangan. Indikatornya yaitu Bapak Riza bekerja pada sebuah toko roti Majestic. Beliau adalah salah satu pembuat kue di toko itu. Ia merasa dapat membuat banyak jenis roti dengan berbagai resep. Oleh karena itu, ia keluar dari toko roti tersebut, kemudian membuka toko roti sendiri. Yang selanjutnya yaitu perilaku. Mencari kombinasi-kombinasi baru. Indikatornya yaitu menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri baru. Yang nomor 5 yaitu jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yaitu fungsi makro, penggerak, pengendali, dan pemaju perekonomian suatu bangsa. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global. Hal ini merupakan proses dinamis wirausaha yang kreatif. Sedangkan fungsi mikro yaitu pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan baru, perbaikan produk dan jasa yang ada, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Dan yang keenam yaitu jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jawabannya yaitu harus jujur, tanggung jawab, optimis, mau bekerja sama dengan orang lain, menampilkan yang baik, dan yang paling penting adalah disiplin. Dan yang ketujuh yaitu mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Jawabannya, kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Karena hal itulah kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Dan yang ke-8 yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Yang pertama yaitu modal insani. Sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya dengan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua yaitu modal pengetahuan.
Untuk berkembang dan sukses, modal kemampuan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha seperti pengetahuan lingkungan usaha, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Dan yang ketiga yaitu modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan, seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Dan yang keempat yaitu modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dan usaha yang dilakukan. Dan yang kesembilan yaitu persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Dan yang ke-10 yaitu keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Jawabannya yaitu keyakinan yang harus dimiliki seorang wirausahaan adalah keyakinan dari dalam diri sendiri. Dalam bertindak wirausaha butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan selalu akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis, sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri sendiri. Dengan bekal dasar inilah mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah sekalipun itu sulit. Dasar yang mereka miliki yaitu keyakinan dan dapat membawa pada kesuksesan. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.